Tanaman cabai dengan nama ilmiah Capsicum annum merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan di seluruh Indonesia. Tanaman yang berasal dari famili Solanaceae ini memiliki nilai ekonomi serta nilai gizi yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa cabai kaya akan senyawa antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas penyebab kanker dan penuaan dini pada kulit. Oleh sebab itu, tidak salah jika cabai sering dikonsumsi oleh banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. Dilansir dari solopost.com, Indonesia termasuk salah satu dari 5 negara yang penduduknya paling suka dengan makanan pedas. Di Indonesia sendiri, cabai sering dicampurkan dalam olahan masakan dan berbagai macam bentuk kuliner makanan lainnya. Banyaknya khasiat cabai membuat tanaman ini memiliki peluang ekspor, dapat meningkatkan pendapatan petani, serta dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan budidaya tanaman cabai, salah satu faktor yang mempengaruhi produksi tanaman cabai menurun ialah serangan hama dan penyakit. Kehilangan hasil dari produksi cabai yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman berkisar antara 5-30%. Bahkan, jika serangan tersebut sangat fatal, bisa mengakibatkan gagal panen secara total. Salah satu spesies hama utama yang banyak menyerang buah dan sayuran di Indonesia, termasuk cabai, adalah lalat buah atau Bactrocera dorsalis dari ordo Diptera dan famili Tephrididae. Gejala serangan lalat buah pada buah cabai ditandai dengan ditemukannya titik hitam pada pangkal buah. Jika dibelah, di dalam buah ditemukan belatung atau larva dari lalat buah. Serangga betina dewasa meletakkan telur di dalam buah, yaitu dengan cara menusukkan ovipositornya pada pangkal buah muda atau yang masih hijau. Selanjutnya, larva hidup di dalam buah cabai sehingga buah membusuk dan gugur. Serangan berat terjadi pada musim hujan. Hal ini disebabkan bekas tusukan ovipositor terkontaminasi dengan cendawan, sehingga buah yang terserang cepat membusuk dan gugur. Dikaitkan dengan upaya peningkatan produksi tanaman, pendapatan petani, daya saing produksi, dan pelestarian lingkungan, maka diperlukan suatu teknik pengendalian OPT yang tepat dan fokus pada prinsip bahwa sistem pengendalian di suatu wilayah dapat dilakukan secara tepat, cepat, efektif, dan efisien, serta berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, salah satu upaya pengendalian OPT yang tepat untuk menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan ialah dengan teknik pengendalian hama secara terpadu atau PHT yang merupakan teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. Untuk mengendalikan lalat buah, ada beberapa teknik pengendalian yang telah dilakukan. Di antaranya ialah secara kultur teknis, mekanik, hayati, dan kimiawi. Salah satu pengendalian yang aman bagi lingkungan dan yang dapat menarik dan menekan populasi lalat buah adalah penggunaan metil eugenol pada perangkap buah sebagai antraktan nabati lalat buah. Dapat menjadi alternatif penggunaan bahan kimia yang diharapkan dapat mengendalikan hama tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Cara pemasangan perangkap lalat buah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menyediakan alat dan bahan berupa botol air mineral, sentik, tisu, silet atau pisau, gunting, dan metil eugenol. Pertama, potong badan botol di bawah leher setelah lengkungan menggunakan silet atau gunting. Selanjutnya, potongan ini akan dipasang kembali pada badan botol, namun dengan posisi terbalik sebagai lubang masuk lalat sekaligus perangkap. Pada video ini, kami menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml. Kemudian, masukkan 1 lembar tisu ke dalam botol, lalu suntikan cairan metil eugenol sebanyak 1,5 ml.
Selanjutnya, potong beberapa sentimeter tali sebagai penggantung perangkap pada tanaman cabai. Dan perangkap selesai dipasang. Metil eugenol merupakan senyawa pemikat serangga, terutama untuk lalat buah jantan. Sifat kimia dari metil eugenol yang relatif mirip dengan feromon seks ini dapat dihasilkan oleh lalat buah betina untuk menarik lalat buah jantan dalam rangka kopulasi. Ketika zat tersebut dilepaskan oleh lalat buah betina, maka lalat buah jantan akan berusaha mencari lalat buah lain yang melepaskan aroma tersebut. Dalam hal ini, metil eugenol merupakan zat kimia yang bersifat volatil ataupun dapat menguap dan melepaskan aroma wangi. Apabila populasi lalat buah jantan dapat ditekan, maka proses reproduksi dari lalat buah juga akan menurun, sejalan dengan menurunnya populasi lalat buah yang dapat menyerang tanaman cabai. Dengan demikian, produksi dari tanaman cabai dapat meningkat.